Halo, selamat sore. Sudah mulai pada berdatangan. Kembali lagi bersama saya yang host kali ini. Jangan bosan-bosan ya. Tapi yang penting narasumbernya kan beda-beda ya. Oke. Hari ini kita akan sama dengan Mas Hilman. Ayo, siapa yang sudah kenal dengan Mas Hilman? Ngomong-ngomong, mau iklan dulu ya. Jangan lupa beli Suami Negeri Dongeng. Buku Suami Negeri Dongeng, buat yang belum tahu, Novelmi itu sudah mencetak buku dari digital jadi buku cetak loh. Ini ada salah satunya yang sudah dicetak. Novelmi bekerja sama dengan MNC Clover mencetak buku Suami Negeri Dongeng ini. Sudah bisa dibeli langsung tanpa pre-order di Tokopedia dan di Shopee-nya Novelmi. Tokopedia.com/novelmi dan juga shopee.co.id/novelmi. Oke, langsung aja dibeli, masih ada diskon 20% dan dapat kipas buat mendinginkan kebaperan kamu kalau lagi baca Suami Negeri Dongeng. Oke, kita coba ya. Kita coba Mas Hilman ini sudah ada belum ya? Mana dia? Mas Hilmannya. Kita masih menunggu Mas Hilmannya dulu ya. Mas Hilmannya belum online nih sepertinya. Sambil menikmati lagu-lagu, tembang-tembang kenangan apa coba. Ntar ya, kita nunggu Mas Hilman yang dikenal dengan karyanya yaitu Lupus. Dipanggil dulu ya Mas Hilman ya. Pasti udah pada nggak sabar. Oh iya, ngomong-ngomong, kita hari ini ngomongin Ask the Expert kali ini ya. Kan kelupaan mulu deh. Ask the Expert Novelmi kali ini adalah dengan Mas Hilman Hariwijaya. Ngomongin soal fiksi pria. Karena Next Top Writer kita season ini kan ngomongin soal fiksi pria. Ada kompetisi yang baru itu kan untuk mengedepankan tentang fiksi pria. Jadi kalau kalian yang baru mau nulis tentang fiksi pria itu spesial, kalian bisa dapat double hadiahnya. Mana dia Mas Hilman? Apakah sudah ada? Wah, Mas Hilmannya belum terlihat. Mas Hilmannya belum terlihat. Oke, buat sambil nungguin Mas Hilman, sekali lagi saya mau memberitahu untuk buku Suami Negeri Dongengnya kakak-kakak yang belum dibeli, silakan bisa langsung dipesan di tokopedia.com/novelmi dan juga di shopee.co.id/novelmi. Bisa langsung pesan sekarang. Masih diskon 20%. Kelihatan gak sih? Nah, dan berhadiah kipas. Nah, ada tuh yang komentar belum berani nulis fiksi pria. Nah, ini dia kenapa Novelmi selalu mengadakan Ask the Expert, supaya kalian lumayan dapat pengetahuan tambahan soal fiksi pria. Jadi kalian bisa lebih berani untuk menuliskannya. Masih bersabar ya, kita masih menunggu Mas Hilmannya. Loh, Raffi Fauzanir, kamu belum tahu? Sebenarnya udah agak banyak juga loh fiksi pria di platform Novelmi. Kamu sudah bisa baca juga. Nah, itu dia. Kamu bisa baca untuk fiksi pria. Nah, karena udah ada yang nulis, kamu bisa ambil contoh-contohnya gimana sih cara menulis fiksi pria gitu loh. Nah, supaya kamu juga bisa memenangkan hadiahnya juga.
Ini kan mumpung udah akhir bulan nih, udah mau akhir-akhir bulan, kamu siapin deh novel-novel baru supaya nanti pas bulan tanggal 1 Agustus bisa upload yang baru. Nah, kan lumayan kan? Nah, 1 Agustus upload yang baru, nah bisa langsung mulai bertanding, ya, bertanding. Bertanding untuk selain memenangkan berlomba untuk memenangkan hadiah Next Top Writer yang utama dan juga bisa memenangkan hadiah dari lomba fiksi pria. Oke. Nih Mas Hilman tunggu. Dari tadi cariin nggak kelihatan. Lagi ditunggu. Halo, selamat Halo, sore Mas sore tadi Hilman. harus telepon dari kantor dulu biasa. Tidak Deadline. apa-apa. Oke, Mantap. oke. Waduh, masih produktif ya, tetap Oh, produktif. sinetron sekarang pas. Oh, waduh. Sekarang judulnya apa Mas yang paling baru? Mungkin bisa Ada yang di-share tayang ada dua, ada dua. ada yang bisa di-share dulu. Apa sih yang lagi dikerjakan sekarang? Sekarang ini yang sinetron yang Mm, tayang dari Jendela mm, SMP mm. sama Istri Kedua di SCTV dua-duanya. Nah, tuh. Udah diiklanin aja baru mulai. Nah, selain itu nih kalau kalian yang belum tahu yang ada di bawah kan kalau saya di atas ini di bawah. Nah, yang udah bersama dengan kita, bersama dengan Sobat Novelmi itu adalah namanya Mas Hilman Hariwijaya, seorang penulis, ya pasti dong. Dan juga banyak mempunyai juga bermain juga nggak ya Mas ya? Bermain juga nggak di layar lebar? Oh, Apa enggak. cuman nggak ya? Nulis orang belakang Nulis layar. ya. Jadi Iya. Mas Hilman ini sudah menulis lebih dari 25 buku. Ada juga menulis juga lebih dari 5 5 apa ya? 5 film layar lebar Cuma dan film ya. juga lebih dari 60 judul sinetron. Wow, Oh, luar biasa kalau bukunya sih udah sekali. 200 dulu, Mas. Waduh, waduh. Ternyata salah Dulu info. Bukunya 200 tuh. 200 25 tuh nggak ada papanya. Oke, kita mau bincang-bincang sore hari ini dengan Mas Hilman mengenai soal fiksi pria nih. Kalau dari fiksi awal nih, pria. ngomongin fiksi pria, apa sih Mas yang dibilang fiksi pria? Awalnya saya juga agak bingung ya, karena Mm, dulu kan fiksi ya fiksi gitu, nggak ada mm, pria wanita. Cuman setelah diselidiki, kayaknya oh yang dimaksud fiksi pria justru saya dulu bikinnya memang fiksi pria. Di zaman Lupus itu kan tokoh utamanya Lupus. Jadi point of mm, view ceritanya itu dari sudut pandang Lupus cowok gitu ya. Nah terus juga uh, penulisnya juga cowok kan kebetulan gitu. Nah, terus saya lihat lagi sekarang memang banyak kayak novel-novel kayak James Bond gitu kan, Harry Potter, semua itu memang point of view ceritanya itu cowok gitu. Terus juga ada beberapa yang Sidney Sheldon bikin atau hari apa apa itu sih Harlequin ya, cerita Harlequin. Nah, itu semua mm, memang diekspos dari sudut point of view cowok. Mungkin itu yang dimaksud fiksi cowok ya. oke. Kayak Lalu gitu. menurut Mas Hilman sendiri sebenarnya keunikannya itu apa sih kalau untuk fiksi pria? Keunikannya ya justru gini ya, itu penggambarannya itu maskulin banget ininya gitu. Jadi kayak ada actionnya juga, cara cara berpikir tokoh-tokohnya itu cowok banget gitu. Misalnya dia suka cewek, otomatis yang dia pikirin posesifnya dia gitu. Misalnya di ke satu bar gitu ngeliat ada cewek lagi digodain, ceweknya dia gitu bawaannya pengen berangasan, mau marah, mau gue colok tuh mata orang tuh gitu. Jadi lebih lebih ke reaksi-reaksi cowok gitu. Juga dia menggambarkan misalnya dia cinta sama cowok ceweknya tuh lebih ke point of view cowoknya gitu. Nah ini biasanya memang jadi menarik buat dua-duanya, buat cowok dan cewek juga, karena cewek kan juga pengen di treat kayak gitu gitu ya, kayak kayak cowok mentreat dia gitu Hmm. dengan karakternya yang beringasan lah, yang agak-agak bad boy gitu. Nah itu Hmm. yang itu makanya memang karena memang point of view-nya cowok, cowok kan kalau ngeliat cewek bawaannya lebih ke jurus yang menjurus gitu. Makanya aku Hmm. lihat tuh kebanyakan fiksi cowok emang apa banyak nuansa itunya apa seksualnya tuh lebih tinggi dibanding
novel-novel cewek gitu. Hmm. Oke, oke, oke. Itu salah satu keunikan point of Iya, view yang dari prianya ya. iya. Nah, kalau tadi kan udah dibilang keunikannya. Nah, kalau misalnya menurut Mas Hilman sendiri, apa yang harus ditekankan dalam penulisan fiksi pria itu sendiri? Ya, di samping ya tema-temanya juga kan temanya harus menokohkan tokoh cowoknya yang bener-bener apa sih kayak bisa jadi idola gitu. Kita harus gambarin karakter cowoknya tuh bener-bener yang memang bisa memikat pembaca cewek dan cowok gitu. Jadi harus Hmm, detail gitu. Misalnya ya nggak cukup sekedar kayak kita kalau ngebayangin James Bond itu kan dia kan pasti oh dia playboy gitu terus keren bajunya kan pakai jas gitu atau hmm, Sherlock Holmes juga kan dengan topi dengan apa yang jaket yang kotak-kotak gitu. Nah terus waktu dulu saya bikin lupus itu gambarannya kan dia rambutnya kayak waktu itu kan zaman duran-duran ya rambutnya tuh ada hmm. jambulnya kayak duran-duran gitu terus Oh, kurus sampai gaya-gayanya waktu itu diperankan oleh Rian Hidayat tuh jadi tren pada hmm, saat itu gitu jadi memang harus penokohan yang kuat gitu untuk supaya hmm. cerita kita tuh jadi menarik simpati ini ya pembaca-pembaca cewek dan cowok terutama gitu mengidolakan untuk mengidolakan tokoh yang kita cintai gitu. Oh, Kayaknya sih oke. kurang lebih gitu. Oke, oke, oke. Lalu, nah menurut Mas Hilman sendiri, kalau tadi udah ada keunikan, ada yang sudah tahu apa yang perlu ditekankan dalam fiksi pria. Lalu kalau tantangannya sendiri apa menurut Mas Hilman? Tantangan dalam menulis cerita novel dengan point of view pria ini. Tantangan. Tapi sebetulnya Mm-mm. saya mau nanya dulu ini Mm, kenapa yang diangkat mm. novel pria fiksi pria sih? Karena Ini emang tema tema novel Me-nya itu ya. Ini sebenarnya dari awalnya kan karena kita lomba untuk Next Top Writer itu Novelmi lagi Heeh. mengedepankan soal fiksi pria. Jadi kita Oh, juga lagi mau mengedukasi kan biasanya kan itu kan kalau di Indonesia belum ada pemisahan nih pria sama iya, wanita iya. nih. Kalau taunya kan pokoknya ya novel aja sih apa sih itunya apa ya begitu aja. Nah ini kita Iya. mau mulai melihat nih ternyata ada loh yang dari point of view pria dan wanitanya gitu loh. Hmm, karena kalau saya ngeliat sih basic itunya sih Mm-mm, sama aja ya, basic ke penulisannya itu akan sama gitu bahwa mau novel buat cewek atau cowok ya kita pertama ya harus punya kepercayaan diri untuk bahwa kita tuh punya kemampuan kalau kita tuh bisa menulis gitu itu dulu yang pertama gitu itu kan soal mm-mm, pemilihan ya mau cowok point of view cowok sama cewek itu kan toh penulis cewek juga bisa bikin fiksi pria juga kan gitu. betul. Jadi itu sih sebetulnya jadi yang saya nangkap tuh sebetulnya kita nulis dulu apa yang dekat dengan diri kita dulu gitu, apa yang kita lihat sehari-hari gitu. Sehingga nanti Mm, kalau misalnya kita udah punya, oh ini maunya tulis fiksi tentang cowok gitu. Nah itu kita baru kita kasih cari model ini, model model karakter yang kita bikin tuh benar-benar yang kita dekat sehari-hari kita gitu. Misalnya dulu saya ngambil contoh gini deh, dulu waktu saya bikin serial Lupus zaman dulu itu kan mm, itu lebih ke komedi ya, lebih nuansanya tuh komedi gitu. mm, Tapi tokoh yang saya tampilin tuh kan lucu-lucu tuh. Nah itu teman-teman sekelas saya dulu waktu di SMA gitu. mm. Ada yang gusur kayak kayak Mas gitu gusur doyan makan. Terus ada yang Oke. ada yang boim, yang playboy, cap duren tiga gitu. Itu karakternya kan Mm, unik-unik gitu. Nah mm, itu yang saya hidupkan gitu. Jadi tinggal kita kalau misalnya pengen bikin fiksi cowok, apalagi cewek gitu, kalau itu ya dia tinggal mencurahkan perasaan dia sama ini aja maksudnya sosok yang dia kagumi di cowok di sekolahnya atau di kelasnya atau di lingkungan kerjanya gitu untuk kita angkat jadi tokoh kita gitu karena kalau misalnya ada model kayak begitu tokoh kita jadi lebih hidup gitu karena kan kadang-kadang mm, kalau kita punya model gitu kita tahu kan latar belakang dia apa gitu oh dia misalnya orang tuanya dulu kaya lo sebetulnya gitu tapi karena mm, misalnya perusahaannya bangkrut misalnya karena sekarang ada pandemik atau dia nggak bisa ngikutin perkembangan zaman gitu ketinggalan jadi
dia jatuh miskin, terpaksa dia misalnya harus kerja kerja keras yang ngantar-ngantar, jadi kayak ngantar barang gitu atau apa gitu. Nah itu kan karakter yang kita bentuk tuh harus punya latar belakang yang jelas gitu. Kalau kita punya Hmm. model, kita tahu gitu, kita bisa mengorek dari itu gitu. Seperti dulu tuh ada satu cerita novel judulnya Harriet the Spy itu. Jadi dia cikal bakal pengarang gitu. Jadi dia hobinya tuh bawa buku harian, dia ngamatin semua kejadian di Hmm. sekitar dia gitu. Hmm. Teman-teman dia lah apa gitu. Oh ini kenapa sih dia kalau tiap hari masuk sekolah telat dulu gitu. Dia selidikin tuh, diikutin pulang ke rumahnya gitu. Oh ternyata di rumahnya dia harus ngebantuin ini dulu orang tuanya gitu. Itu kan jadi punya reason gitu kan kenapa tokoh-tokoh itu kita tampilin gitu. Nah maksud saya harus kita harus punya kepekaan untuk nangkep apa yang ada di sekitar kita gitu, diangkat dibuat cerita, kira-kira begitu. Oke, jadi mungkin yang bisa kita ambil dari pengalamannya Mas Hilman itu yang pertama kita harus berani nulis. Nah, yang kedua setelah udah berani Nggak nulis berhenti. mungkin untuk ini apa namanya untuk riset nih ya. Untuk Iya, risetnya itu riset itu penting ya. kita paling paling cepat itu kita bisa tinggal ambil kertas, ambil bolpen terus kita amati di sekeliling. Di sekeliling sebenarnya ada Kita apa. punya model gitu, model-model orang yang Mm-mm. kita mau amati, karakternya apa itu. Mm. Karena masing-masing orang pasti ada keunikan yang kita bisa explore gitu kan. Oke. Oke. Nah, itu dia. Jadi jadi mesti apa tentukan dulu tokohnya seperti apa. Kalau Iya. misalnya tokohnya tokoh pria, oke. Jadi kita udah tahu kalau namanya POV pria itu berarti tokohnya saya kepengen tokoh utamanya tokoh pria. Nah, tokoh Ah, prianya itu wataknya seperti apa? Nah, itu mesti iya, diteliti iya, dulu tuh. masih diteliti ya. Apakah di sekitar kita ada tokoh pria yang seperti kita maui atau nanti bisa juga cari lagi di tempat lain atau apa atau di riset lagi di internet nanti ada tokoh pria tuh seperti apa sih. Nah, Dan itu harus mungkin. unik ya, Hmm. harus beda gitu. Karena kalau misalnya kita terlalu bikin yang biasa-biasa, orang nggak tertarik gitu. Tapi kalau unik, misalnya dia ya seperti saya dulu bikin lupus tuh kan unik. Hmm. Orangnya tuh namanya aja lupus gitu. Terus orangnya selalu bikin tebak-tebakan yang lucu yang sekarang lagi tren lah, tebak-tebakan gitu atau pantun yang lucu-lucu. Kalau ngomong tuh selalu begitu gitu. Jadi orang tuh ih kok ini anak unik ya gitu. Nah karena keunikan itulah makanya bisa jadi tokoh yang pada saat itu menjadi tren di anak muda pada zaman Oh, 90-an dulu loh, zaman dulu. oke. Jadi jadi sebetulnya itu kenapa tulisan itu bisa in pada zamannya karena memang memperhatikan yang lagi tren tuh apa gitu ya. Ya, Lagi tren tuh potret apa. kehidupan pada saat itu ya. Nah, itu dia. Itu yang bisa bisa kita ambil ketika kita mau membuat sebuah novel. Nah, Iya. abis itu menurut Mas Hilman sendiri, kalau misalnya diamat-amati nih, kalau kalau POV pria itu kan sebenarnya lebih menunjukkan misalnya, oh dia lebih perkasa, dia lebih hero, mungkin heroismenya yang lebih ditonjolkan. Tapi itu kan sebetulnya kan berbeda dengan yang wanita. Nah, kalau misalnya nih, saya mau bikin novel untuk yang POV pria, tapi gimana ya supaya saya juga bisa menarik pembaca-pembaca yang wanita juga nih? Wanita ya. Ah. Iya. Sebetulnya kan eh, pada dasar pembaca novel itu wanita kan kebanyakan. Seperti saya nulis sinetron juga. Sinetron itu kebanyakan yang nonton perempuan sebetulnya dibanding Hmm, laki-laki ya. hmm, Nah tapi beberapa sinetron yang hits yang saya bikin itu justru hmm, POV-nya tuh laki-laki. Seperti anak jalanan itu yang saya bikin boy hmm, tokoh boy, hmm, terus juga anak langit yang sampai sampai 2000 episode. Nah itu kan bener-bener saya gambarin tokoh ini, tokoh apa, cowok yang jadi idola cewek-cewek gitu. Gimana dia memperlakukan cewek itu romantis banget, cool, hmm. tapi jagoan gitu. Misalnya dia suka sama cewek itu, dia nggak pikir panjang ya dia langsung ini aja apa, pergi dengan apa adanya. Malam-malam juga gue samperin tuh orang gitu. Kalau cewek kan banyak pertimbangan ini itu, tapi kalau cowok nggak kan lebih mikir belakangan deh, yang penting action dulu gitu. Nah Hmm. itu yang ternyata itu karakter-karakter kayak gitu tuh bikin cewek-cewek tuh suka gitu.
Cewek-cewek justru, wih, kok agak-agak bad boy tapi kok maco banget ini cowok ya gitu. Sampai sekarang terakhir Hmm. juga saya lagi siapin lagi satu judulnya anak band. Beberapa kan saya bikin anak jalanan, anak langit, anak band. Anak band juga kebetulan tokohnya cowok gitu. Cowoknya tuh rocker gitu. Hmm. Mungkin itu agak-agak kita kalau kita lihat kayak filmnya apa tuh yang film musikal yang terakhir tuh apa nih judulnya? My lupa ya gue. Yang situ main, yang penyanyi itu tuh siapa? Gue jadi lupa ya. Waduh, saya juga nggak Yang update. cewek cowok yang berdua. Cewek cowok Mungkin yang ada yang berdua tuh. tahu. A Star is Born, sorry, A Star is Born itu Ah, kan, The Star is Born. ya, Oke. A Star is Born itu kan, situ kan sudut pandangnya cowok kan gimana. Nah itu juga saya angkat ke sinetron sekarang gitu, dengan sudut pandang cowok pemain band rocker. Nah gimana dia ngangkat cewek dari kacamata dia gitu sampai cewek-cewek nanti pasti ya, gue yakin cewek-cewek juga bakal baper ngeliat cowok kayak gitu. Gimana dia Ah. ngelindungin mati-matian, dia ditentang Hmm. keluarganya, dia misalnya dia belain mati-matian tuh cewek gitu, pengen ngorbitin cewek itu jadi itunya dia gitu. Kayak gini deh, kayak waktu The Beatles bubar kan, Yoko Ono, gimana John Lennon kan menginikan Yoko Ono banget gitu kan, sampai akhirnya Beatles bubar gitu. Tapi kan di mata cewek-cewek kan gimana dia menghargai ceweknya tuh kan luar biasa banget, bikinin lagu lah yang romantis, dia apain sampai dia berkorban apapun istilahnya gitu. Nah itu mungkin cerita yang macam itu yang mungkin dari point of view cowok, tapi cewek bisa ikut baper gitu nontonnya. Oke, jadi mungkin kalau saya perhatikan, oke, jadi karakternya boleh cowok banget, bisa apa namanya istilahnya, Uh, dia bisa kalau lawan apa namanya berantem dia menang terus. Tapi iya, ketika iya. dia dia menghadapi Panasan seorang orangnya. panasan, nggak pikir panjang. Tapi ketika Nggak menghadapi pikir panjang. seorang perempuan, dia mau ngebelain sekali gitu ya. Iya. Kadang-kadang juga kita Oke. bikin gini, dia tuh cinta banget sama cewek ini, tapi dia denial gitu. Tapi apa yang dia lakukan sehari-hari itu menunjukkan kok dia cinta gitu. Ceweknya kan kesel gitu. Ah. Misalnya dia ketemu marah-marah apa sih lo gitu-gitu. Tapi kebetulan di balik itu kayaknya dia suka sama gue gitu. Nah itu kan gregetan buat cewek gitu. Ini cowok sok cuek tapi sebetulnya kalau pas gue gak liatin dia ngeliatin gue gitu. Jadi gimmick-gimmick kayak gitu yang kita bisa mainin gitu. Catch and dog gitu antara hubungan cewek cowok gitu. Jadi Kadang cowok jadi kadang-kadang gitu, iya. dia kan gengsian kan, nunjukin perasaannya gitu. Makanya dia lewat cara-cara yang nggak biasa gitu, yang nggak. Kalau cewek kan kangen gitu, kangen atau sayang. Kalau cowok nggak begitu, dia tunjukin gitu dengan Jadi sikapnya dia sebenarnya gitu. Nah itu apa namanya kadang-kadang, sama-sama ini juga ya apa romantis bukan apa sayang tapi nggak ditunjukkan dengan cara romantis gitu ya. iya. Kayak di novel itu ada juga novel Me Before-nya juga gitu kan, cowoknya tuh kan yang dia mau meninggal gitu, dia sakit, Hmm. terus ada Hmm. cewek yang kerja sama dia jutek banget gitu sama tuh Hmm. cewek gitu kan. Padahal cewek itu udah ngurusin dia tapi dia kayak angkuh gitu. Tapi kita tahu kalau sebetulnya di balik itu tuh dia sayang banget sama si ini, sampai begitu dia pergi tuh dia cewek itu pergi tuh dia berasa kehilangan banget gitu. Nah perasaan-perasaan itu yang biasanya buat cewek tuh, ini asik banget ya gitu. Bisa itu bisa kebawa lah gitu. Kalau kalau dari Kira-kira pengalaman seperti Mas itu. Hilman sendiri itu kalau misalnya ada nggak yang dari novel itu yang jadi sinetron? Gimana novel yang? Kalau misalnya novel-novel yang jadi yang diangkat jadi sinetron atau Oh iya sinetron-sinetron banyak. ah Eh, yang saya tulis sekarang nih dua-duanya dari hmm, novel. Yang satu kan hmm, dari Jendela SMP itu juga dari hmm, novel. Terus istri hmm, kedua juga dari novel. hmm. Novelnya ada di belakang istri kedua. Nah itu dua-duanya diangkat karena memang kalau di novel itu kita suka punya basic idea yang kuat banget gitu untuk dibikin sinetron panjang gitu. Kayak istri kedua kan tentang dia cewek yang suaminya dia mau meninggal gitu, terus dia Hmm. mengizinkan suaminya untuk menikah lagi gitu supaya nanti ngurusin anak-anaknya dia gitu. Hmm. Ternyata
apa cewek yang dia tunjuk untuk menikah itu memang selingkuhan, mantan selingkuhan suaminya gitu. Jadi ada Oh. konflik di dalam itu gitu. Dan ternyata dia juga, dia pikir dia meninggal, ternyata dia malah sehat gitu. Jadi kan jadi ada dua nih istrinya gitu. Jadi gimana perang batinnya dia gitu. Itu kan menarik untuk kita eksplor panjang. Jadi emang yang paling Oke. penting sih emang dari sebuah novel tuh basic idenya gitu. Basic idenya harus unik. Nah itu dia. Itu juga poin tambahan buat kita. Kalau yang mau Iya, nulis novel, pastikan harus yang unik lah, sebisa mungkin unik. Jadi masih ngetren di saat iya, ini, tapi masih Heeh. unik. Iya. Nah, mungkin ada ini tadi, mungkin ada tambahan lagi nggak nih Mas, soal apa namanya teknik mengemas dan promosi fiksi pria yang menarik dan efektif. Teknik mengemas. Kita harus punya teaser ya. Kalau teknik harus ada teaser. Teaser itu Hmm, kan artinya menggoda gitu. hmm, Teaser itu harus di depan. Jadi harus bab pertama itu harus sesuatu yang menggoda orang untuk ih apa nih gitu. Beberapa yang saya baca itu ada yang punya teaser menarik gitu. Di depannya tiba-tiba cowoknya digampar sama ceweknya gitu. Terus ini ada apa sih gitu. Nah itu kan namanya hmm, teaser gitu. Teaser itu artinya hmm, menggoda. Jadi kita harus bikin satu pembukaan cerita atau di bab pertama yang benar-benar orang tuh ngiket gitu untuk apa sih what happen next gitu, apa yang akan terjadi berikutnya gitu. Dengan begitu banyak twist-twist gitu yang oh ini tiba-tiba begini. Nah, itu salah satu teknik untuk supaya kita punya cerita tuh bisa, apalagi kalau kayak di novel ini kan dibikinnya berkala kan ya, per bab gitu iya, kan. Berarti dia harus nunggu iya, bab berikutnya gitu. Nah, kalau betul. kita nggak ngikat penonton, nggak ngikat pembaca, dia nggak akan mau baca lanjutannya, oh begini doang gitu ya, udah tinggalin. Tapi kalau penasaran, ih apaan sih nih gitu, terus dia tungguin lagi berikutnya gitu. Nah itu yang kita lakuin juga waktu dulu bikin, zaman dulu tuh zaman cerita bersambung juga begitu gitu. Begitu sebelum Hmm. bersambung itu ada sesuatu istilah hook yang tinggi gitu untuk wah apa nih gitu ya. Jadi penonton tuh bener-bener gak napas begitu selesai, wah gila abis gitu, gue nunggu deh. Bikin Seperti bikin juga kayak penasaran. komik-komik itu juga, komik-komik zaman dulu kan gitu, Popping Hole segala macam tuh selalu Hmm, terbitnya kan per minggu berjilid-jilid gitu, selalu nah dibikinnya itu. gitu ya, Hmm, gantung semuanya digantung gitu. Nah caranya juga di samping itu kita harus siapin banyak twist cerita. Twist cerita tuh sesuatu hmm. yang nggak diduga sama penonton gitu, pembaca. Misalnya, oh ini arahnya ke sini, tiba-tiba kita twist, oh enggak lo ternyata ketipu gitu. Cerita sebenarnya dia malah ke sana gitu, yang jahat malah, yang dia Oh, kira baik malah jahat kayak gitu. Itu kan twist. Nah itu harus banyak oke. kita taruh di setiap kalau bisa setiap bab itu ada twist-twist yang sehingga orang tuh nonton. Saya baca kayak novel-novel dari luar tuh twistnya banyak gitu. Jadi kita Hmm. nggak sadar tuh bisa seharian baca tuh sampai habis gitu. Seperti juga orang nonton drakor kan dia nggak habis-habis tuh kan 24 jam karena twistnya kuat banget gitu, dia mau ikutin Oke. terus. Nah, Terus juga itu satu lagi dia. mungkin tipsnya Hmm. ada lagi sudut pandang yang beda. Jadi Apa kita harus tuh? ngelihat permasalahan yang sama tapi sudut Hmm. pandangnya itu beda gitu. Kan kalau misalnya sudut pandang yang biasa aja kan ya seperti orang lihat biasa-biasa ya, tapi kita harus menemukan sesuatu yang unik gitu, yang di satu peristiwa tuh sudut pandangnya tuh beda sendiri gitu. Oh ternyata menarik ya untuk membahas hal yang kayak begini gitu. Nah itu yang harus kita latih gitu, kepekaan kita gitu. Hmm. Mungkin itu kali ya yang apa, teknik pengemas dan promosi buat fiksi pria yang bisa menarik. Atau kita kita apa namanya novel aja sekarang udah kayak model stripping ya Mas, gini sinetron ya. iya, sebetulnya sama aja gitu. Saya juga baca-baca ini juga hasil yang dikirim dari itu ya, teknik penulisannya tuh udah kayak sinetron banget sebetulnya gitu, udah nggak Hmm. ada beda. Karena memang ya mungkin zamannya gitu ya, harus cepat, cerita tuh harus cepat to the point, dan banyak banyak itu lika-liku yang menarik gitu. Kalau yang Oke, mendayu-dayu lambat gitu mungkin agak ngantuk bacanya. kurang-kurang ini udah nggak gitu ngetren ya, trennya Iya, geser udah kali gitu ya. ngetren. Hmm. Iya. Kalau Mas mungkin ada satu tambahan, kalau misalnya untuk Mas Hilman sendiri kan udah banyak pengalaman nih untuk sinetron.
Heeh. kalau sinetron itu sebenarnya ada nggak sih ditargetin kalau ini tuh target audiensnya pria, kalau ini target audiensnya wanita? Ada nggak sih Mas Iya, kalau iya, yang itu itu? ada pas. Bahkan nggak cuma pria wanita, tapi umurnya, usianya gitu. Jadi untuk anak-anak, remaja atau untuk dewasa gitu, itu kan Hmm. kita memang harus menguasai pembaca kita tuh kayak apa gitu. Kalau Hmm. memang pembaca kita cowok, Hmm. ya udah, ya kita harus kuasai psikologi orang cowok tuh kayak gimana gitu. Cuman saya pikir kalau novel cowok kan fiksi pria itu targetnya tetap cewek juga kan sebetulnya kan. Nggak cuma cowok aja gitu. Kan tadi pertanyaannya juga gimana supaya disukai cewek gitu. Hmm. Ya jadi kita harus tahu tahu market gitu. Hmm. Tahu apa yang dibutuhkan, yang disenangin sama pembaca kita gitu. Itu perlu banget gitu. Kayak ada riset atau baca-baca. Jadi misalnya sih gini deh, kasih contoh, misal ada satu yang hits di novel ini, ada satu cerita yang hits gitu, kita harus baca kenapa dia bisa disukain gitu, baca komen-komennya gitu kan, mungkin ada yang komen gitu, oh dari situ kita banyak belajar untuk bisa ngerti, sadar sadar pembaca kita tuh kayak apa gitu, kayak begitu kali mas. Oke, oke, kita coba buka ya. Kita buka sesi tanya jawab. Kita kalau nggak salah ada jatah nih 3 orang penanya. 3 orang penanya yang berhasil dipilih oleh Mas Hilman akan mendapatkan hadiah 50.000 novel Mikoin. Lumayan itu. Ayo, siapa yang mau bertanya langsung aja bertanya. Nanyanya di situ ya, yang jalan Iyalah, langsung di ini lah, langsung nggak di kebaca. komentar sini. Tinggal kita lihat aja deh. Ayo yang mau tanya langsung tanya nanti akan dipilih 3 penanya Itu ada yang dan nanya tuh akan gimana caranya buat novel kita difilmkan. siapa tuh? Siapa tuh, Bagaimana Mas? Yang mana Alia tuh, Mas? Nov Alia, gimana caranya novel kita difilmkan? Boleh deh. Oh Oke. yang itu. Mas Hilman mau pilih yang mana? Sebetulnya Silakan. ya Silakan itu Mas boleh. Hilman, Itu silakan menarik tuh pilih dulu. kayaknya. Itu Oke. boleh tuh. Nah. Boleh, boleh, boleh. Mumpung mumpung ada pakar sinetron di sini, saya catat dulu ya. Soalnya mesti nyatet nih supaya Nah. nanti ditanyain ini apa namanya user ID-nya. Oke, silakan Mas Ilman. Gimana tuh Iya. tips and triknya eh, supaya novel kita difilmkan? Sebetulnya itu sih bonus ya, bonus mau difilmkan atau di sinetronkan atau diapain ya, pokoknya dibikin drama itu semua bonus gitu. Jadi pertama kita harus berpikir tuh bikin yang terbaik dulu gitu buat itu. Kita harus berprestasi, kita harus punya kesadaran bahwa kita tuh butuh banget berprestasi gitu. Kita harus Hmm, bikin yang terbaik. Nah hmm, itu yang kita nggak usah mikirin wah ini gimana ya supaya disinetronkan. Itu akan sendirinya gitu begitu kita bikin bagus. Pengalaman saya deh gitu. Saya bikin pertama kali nulis lupus itu saya nggak pernah mikir kalau itu tuh bakal jadi hits gitu. Saya cuma bikin ya ini apa yang gue lihat sehari-hari dengan kacamata kejujuran gue gitu yang waktu itu masih SMA, gue tulis aja pengalaman yang lucu-lucu di sekitar teman-teman, ternyata itu disukai mereka karena mereka ngerasa wih ini gue banget sih, kayak ini tokoh kayak gini gue banget gitu, sehingga begitu dimuat di majalah H itu reaksinya banyak gitu, banyak yang komen, banyak yang like, ya sekarang banyak yang like lah gitu ya, sehingga karena kebanyakan komen yang positif, pihak penerbit waktu itu Gramedia itu ini apa nerbitin novel lupus itu jadi buku gitu. Ternyata hmm. dicetak bestseller langsung dalam seminggu tuh 5.000 eksemplar habis. Cetak ulang sampai Wow. ratusan. Terakhir malah sampai 3,5 juta eksemplar ya waktu itu pada saatnya. Nah kalau udah kayak gitu kita nggak usah ini itu produser udah berebut deh gitu, udah berebut langsung aja gitu ini apa ngubungin kita kan, ngubungin saya untuk gue mau beli itu buat film berapa gitu. Nah, itu otomatis. Hmm. Jadi awalnya jangan berpikir itu dulu, bikin yang unik, terbaik yang kita bisa bikin itu dulu aja gitu.
Mungkin gitu ya Oke, jawabannya. oke, oke. Jadi harus mementingkan karya Kualitas, kita dulu ya, kualitas karya kita ya. dulu. Nanti Ah, sisanya akan datang dengan bonus sendirinya. lah, itu semua akan bonus otomatis. Oke, ini mungkin ada pertanyaan kedua, Mirza Amazing. Nah, lebih penting deskripsi perasaan atau adegan kalau di fiksi pria? Mungkin Mas Ilman bisa Nah, bantu. itu dia. Ya, ini juga kelemahan. Banyak saya lihat yang dari yang dikirim ke saya ini, itu novelnya tuh lebih banyak kayak sinetron gitu. Kita jadi kayak baca dialog, dialog, dialog tanpa itu. Padahal yang buat novel itu sangat penting di skripsi yang tadi disebutin dua itu gitu. Dua-duanya hal yang penting gitu. Karena di sinetron kita, di novel kan kita bisa bisa apa loncat-loncat waktunya gitu, nggak harus paralel. Bisa aja kita ceritain masa lalunya, masa depannya, atau Hmm, cita-citanya dia gitu, perasaan-perasaannya dia gitu. Nah itu harus tergambar banget di karakter yang kita bikin gitu. Kalau di film kan kita terbatas ya sama adegan. Oh hmm, mukanya udah dikasih cowoknya kayak gini gitu. Terus hmm. tinggal kita pintar-pintar bikin adegan dan dialog yang meaningnya tuh bagus gitu. Tapi kalau di novel enggak gitu. Di novel kita punya kebebasan untuk explain semuanya gitu ke penonton supaya penonton ke pembaca supaya pembacanya tuh benar-benar suka banget sama karakter yang kita bikin gitu. Nah itulah disitulah kita harus maksimalkan kemampuan kita untuk mendeskripsikan karakternya dia dan situasinya gitu. Kalau bisa sambil jalan ada konflik tapi juga tergambar karakternya kayak gimana gitu atau situasi yang ada tuh kayak gimana itu bisa gitu nggak perlu harus apa buang-buang ini untuk ceritain karakternya tapi sambil jalan aja dari sikap-sikap dia ke gambar kok biasanya begitu Oke, ya. nah itu dia mudah-mudahan terjawab ya. Coba nih dicari lagi, Mas Hilman apa ada pertanyaan yang menarik yang menggelitik? Mana yang belum ada belum belum kelihatan sebab akibat apa Atau bisa di scroll-scroll ke atas ke bawah, banyak oh tuh bisa ya ini. Bisa bisa. tadi soal sinet ini ada nih yang Muhammad Muhammad Daliansah ya. Mana tuh Saya mau mana tuh? tanya Bentar saya mau bentar bentar tanya tak. saya masih bingung soal novel yang dijadikan sinetron apakah kita harus menciptakan konflik-konflik baru yang tidak ada di novel. Gimana tuh? Maksudnya saya jawab kan? Ya, Udah dicatat belum? Oh ya, udah, silakan. ya, ya kalau kebanyakan begitu ya. Seperti yang saya tulis di dua novel yang lagi tayang ini kan ada Dari Jendela SMP sama Istri Kedua. Itu kalau Mm, di novel tuh simpel banget ceritanya karena novel tuh kan linear, simpel gitu. Tapi kalau membuat sinetron, kita harus kembangkan potensi-potensi konfliknya gitu. Tapi basic idenya kan sama sama yang ada di novel gitu. Jadi kita punya kebebasan untuk karena stripping tuh kan tiap hari kan tayangnya. Dan tiap mm, hari harus harus menarik. Nah, itu harus banyak. Makanya karakternya kita kembangin lagi gitu. Misalnya di situ katakanlah di cerita yang saya bikin Lupus misalnya dulu mm, itu kan ada karakter Boim, Gusur, terus Lupus, Vivillon. mm, Nah itu mm, kalau itu di novelin, di mm, sinetron kan pada saat mm. waktu saya bikin ke sinetron, itu masing-masing karakternya kita perkuat lagi gitu untuk jadiin multi multi ini multi plot gitu. Jadi sinetronnya bisa panjang. Kalau enggak, kalau kita cuman apa terbatas di itu paling jadinya FTV doang sekali tayang habis gitu atau jadi film satu Hmm. kali layar lebar. Tapi kalau sinetron kan bisa sampai 200 episode ya itu otomatis kita harus explore banyak konflik tambahan-tambahan gitu. Nah, Nah, itu biasanya bisa dicari. eh, kalau di Bisa novel dicari ini dari gimana yang lain. gimana nih Mas? Yang kalau kalau kan kita kan modelnya web novel tuh, yang Nah, katanya itunya novelnya panjang terus. ya itu justru itu bisa. Maka justru itu kan kalau novel mie itu biasanya berapa itu sih berapa
sampai selesai berapa kali itu? Berapa bab? Kita tuh ada yang udah sampai berapa bab ya? Sampai Nggak habis-habis ya? nggak bisa habis. Ada yang udah Oh sampai bisa ya? 800 bab loh. Nah itu makanya kalau kayak gitu justru itu sebetulnya bisa gitu. Bisa jadi Jadi sinetron. jadi bisa juga dikembangkan, dieksplor lagi Nah, untuk mengembangkan karakter-karakternya dan juga plot twistnya gitu ya. oh iya. Oh itu kirimnya nggak ini ya? Jadi saya nanya nih, emang kirimnya nggak utuh satu itu ya? Per bab gitu? nggak nggak utuh satu, modelnya model kayak komik gitu mas. Jadi nanti bisa Oh. minggu ini 2 bab, nanti minggu depan 2 bab lagi. Dan yang menilai nggak harus tahu ceritanya mau kemana gitu ya? Betul, betul. Jadi Oh bisa gitu. bisa belok-belok. Nah Nah itu ini kalau ada kayak gitu, kalau kayak gitu itu gimana mas? harus banyak peluru, istilahnya harus banyak peluru Ah, cerita gitu. Kalau hmm, misalnya, karena kan itu bakal panjang, apalagi sampai ada yang ratusan ya. Itu sebetulnya tekniknya sama sinetron gitu. hmm, Sinetron juga begitu saya bikin, saya nggak tahu endingnya mau apa gitu. Yang penting gue bikin hmm. dulu gitu. Kayak yang anak jalanan sama anak langit itu sampai 2000 episode kan. Nah Waktu tuh. bikin pertama tuh kan kepikirannya pikiran sampai 50 episode, tapi ternyata kan Hmm. sampai ratusan ribuan. Nah itu benar-benar emang ngalir begitu aja. Nah itu kalau begitu Mas Hilman nulis pada saat itu juga apa gimana Mas? Enggak, nah kalau kayak gitu yang masukan yang saya bisa kasih itu kita harus kuatin karakternya gitu. Hmm. Kalau begitu berarti cerita itu berjalan berdasarkan karakter bukan berdasarkan cerita. Karena kan cerita akan habis, tapi kok karakter Mm-mm. kan enggak gitu. Kayak kita nonton apa sih? Kayak ini dia Upin Ipin dari dulu kan sampai sekarang ada terus kan. Karena kekuatannya di karakternya Upin Ipinnya kuat. Jadi cerita apapun bisa masuk ke mereka gitu. Oke, Itu oke, jadi oke, oke. konsen tolong perkuat karakternya kalau mau Hmm. begitu gitu. Nah Ya. itu dia. Oke, ini ada satu pertanyaan terakhir nih. Kalau menurut Mas Hilman sendiri nulis buku dan udah sinetron nih, bagusan Nah, ikutin idealisme atau permintaan pasar? Ayo. itu bisa di mix sebetulnya idealisme permintaan pasar kita mix. Karena kan kita nulis itu akan bangga kalau dibaca orang kan. Dibaca Mm-mm. banyak orang, diapresiasi banyak orang gitu. Nah, untuk Mm. bisa diapresiasi kan kita harus tahu kan pasar tuh maksudnya kebanyakan orang tuh kayak gimana maunya gitu. Nah, itu kita mix Mm. gitu. Kita nggak kehilangan idealisme tapi juga kita juga nggak kaku untuk nulis untuk diri sendiri gitu. Karena kalau kita mau main di industri kita nggak bisa kayak gitu. Kita harus tahu pasar, Mm. ngikutin apa yang ada di pasar. Nah itu Mm. biasanya yang bisa bertahan yang begitu loh. Mm. Oke, itu dia. Oke. Oke, sekali lagi mungkin buat ngingetin para sobat Novelmi, mungkin buat kalian yang belum menulis, masih takut-takut untuk nulis soal fiksi pria, Novelmi itu di Next Top Writer 6 ada tambahan kompetisi. Jadi istilahnya kompetisi Mail Book Arena yang mempertandingkan semua novel-novel yang ber-POV pria ya dibilangnya ber-POV pria untuk bertanding. Jadi kalian selain dapat hadiah utama di Next Top Writer 6, kalian juga bisa mendapat hadiah tambahan di Mailbook Arena. Jadi gitu ceritanya Mas Hilman. Oh gitu. Jadi Seru banget ya. setiap bulan itu kita akan kan ada peringkatnya. Nanti peringkat Nah, 5 teratas itu akan mendapatkan hadiah. Selain hadiah utama Next Top Writer juga dapat hadiah Mailbook Arena untuk 5 peringkat teratas. Nah, itu ada tuh. Kalau Mas Hilman nanti download aplikasi Novelmi ada yang untuk Mailbook Arenanya oh iya. sendiri, ada peringkatnya sendiri. Nanti bisa tahu. Book Arena ya. Hmm. Iya, Oh ya dapat Oke. hadiah lagi ya. Iya, double jadi hadiahnya. Double ya. Kalau Mas Hilman mau ikutan nulis di Novelmi juga boleh, kita terima Boleh nih. semuanya. Sebetulnya pas banget biasa nulis sinetron biasanya pas nih buat di novel ini. Nah, itu Ceritanya soalnya nggak bisa berarti habis panjang. berarti itu nanti bukan buku cetak masuk ke Novelmi, nanti jadi sinetron masuk ke Novelmi. Iya. Boleh, boleh, boleh. Boleh Boleh. juga sih idenya itu.
Oke, mungkin untuk sekian kali ini sekian saja. Terima kasih untuk para sobat Novelmi yang sudah bergabung. Jangan lupa saya ingatkan lagi, Novelmi juga sudah mencetak buku satu, ada dua, Suami Negeri Dongeng, ada satu lagi itu Ta'aruf Oh, Dalam Sunyi, bisa langsung dibeli di Tokopedia dan Shopee-nya Novelmi, tokopedia.com/novelmi dan yang juga terbitin siapa Mas? shopee.co.id/novelmi. Ini kita kerjasama sama MNC Clover Gramedia, Mas. Oh, Gramedia ya. Iya, kebetulan sama Clover Gramedia. Boleh Oke, ngasih terima pesan-pesan kasih. nggak Mas? Ya, oh boleh, boleh, boleh. Boleh, boleh. Ini aku mau sharing Sip, gini sip. aja bahwa Silakan. ini uh, positif banget yang dilakukan Novelmi Mm-mm. ini. Seperti yang waktu waktu gue pertama kali nulis itu, yang penting itu adalah komunitas kita. Komunitas kita Mm. sama penulis itu harus dijaga gitu. Karena Mm. untuk merangsang kita terus penulis itu ya community, teman-teman penulis gitu. Kalau misalnya kita sendirian nulis pasti akan bosan, tapi kalau ada komunitas kan kayak tersaingin, dia bikin bagus loh, dia, jadi kita saling berlomba-lomba dalam prestasi gitu. Nah makanya kenapa saya dari dulu sampai sekarang itu sebetulnya kan nggak ada matinya nulis gitu, dari zaman tahun 86 sampai sekarang itu Mm. karena saya jaga komunitas gitu. Jadi selalu hidup di lingkungan yang penulis semua gitu. Jadi kita ada seperti yang saya bilang tadi, ada apa kayak kebutuhan kita untuk berprestasi gitu. Nggak Mm. pernah puas apa yang kita bikin, terus berprestasi. Makanya sampai sekarang sinetron saya juga masih tayang, udah bertahun-tahun, dari yang zaman Cinta Fitri zaman dulu banget sampai sekarang ini, karena memang itu gitu, karena saya berada di komunitas. Nah ini kan Novelme juga banyak Nah, penulis kan di sini gitu, jadi betul. gabung ke sini tuh emang ketemu sama ini yang bagus gitu. Terus kedua kan itu tuh kuncinya tuh kita harus nulis terus menerus kan, jangan Betul. berhenti. Mm. Kayak saya nulis sinetron tuh ya tiap hari nulis gitu. Nah ini juga kan di Mm. sini tiap hari kan kita harus setor berapa bab. Nah itu yang bagus saya lihat di novel ini Mm. gitu. Jadi komunitas sama tantangan untuk terus menulis itu yang terjaga. Itu kali sharingnya saya buat teman-teman di novel. Wow, ilmunya banyak sekali untuk hari ini. Oke, nanti habis ini kita ketemu lagi dengan Mas Hilman. Nanti Oh kita ada ya, coaching klinik ya. Oke, oke, terima kasih Mas Hilman ya untuk sama-sama. sesi sharing hari ini. Iya, Kita sampai jumpa di sesi As di Expert bersama Novelmi berikutnya. Oke, terima kasih Mas oke. Hilman. Ya sama-sama. Bye. Bye-bye. Mana ini?